Ya baik, assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama gua Wididi HD. Jadi apa kabar kalian semua? Apakah kalian baik-baik aja? Gua harap kalian baik-baik aja ya. Biar kalian tuh selalu bisa nontonin channel gua. Nah, jadi pada video kali ini gua bakal ngebahas tentang Yamaha R25 lagi, dimana gua bakal ngebahas perawatan paling penting yang harus dilakukan, rutinitasnya pada motor Yamaha R25 ini. Nah, tanpa basa-basi aja langsung ya, gue bakal jelasin. Untuk yang pertama itu kita harus rutin ganti oli. Kalau misalnya full sintetik, olinya gue saranin ganti oli di angka 1500 sampai 2500 km indikator oilnya ya. Nah, kalau misalnya oli biasa bukan full sintetik, atau biasa disebut apa ya, sintetik base atau semi sintetik ya, nah itu biasa ganti oli di rentang 1000 sampai 1500 km teman-teman. Jadi itu yang pertama ya. Nah, ketika ganti oli, udah itu aja sih, ganti oli aja yang paling ini ya, paling penting. Nah, terus selanjutnya kalian juga harus cek air radiator. Jangan sampai kalian pakai air mineral biasa ya, karena itu bisa mempermudah korosi dan hasil nantinya daleman radiator kalian itu bisa penuh dengan karat teman-teman gitu. Lalu pokoknya pakai coolant aja, coolant paling 35.000 sampai 50.000 lah. Beli aja yang dari Yamaha. Kalau emang pengen bagus sedikit bisa dari Shell, harganya juga kisaran segitu. Atau kalau emang kalian pengen bagus banget, kalian bisa pakai coolantnya dari Ippon ya. Nah, oli juga kalian bisa pakai dari Ippon teman-teman gitu. Wow, waduh, duk 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 nembak-nembak Nmax ya. Nah gitu, untuk oli juga kisaran ya, pokoknya kalian bisa cari sendiri atau bisa klik video di atas. Itu rekomendasi oli dari gua yang murah-murah. Kalau misalnya kalian pengen beli yang mahalan, bisa pakai Motul, biar sekalian kalian beli coolant radiatornya dari Motul juga. Nah, setelah oli sama air radiator, kalian juga harus lihat nih filter udara sama filter oli. Kalau untuk filter oli, gua biasa pakai yang murahnya itu dari Denso, filter oli mobil ya, mobil apa ya, Livina kalau nggak salah. Dan untuk kodenya itu ada di atas, Denso DXE 1007. Itu biasa harganya tuh 35 sampai 40 ribuan. Sedangkan kalau misalnya kalian pengen beli yang ori, ini gimana? Kalau pengen beli yang ori itu harganya kisaran 80 sampai 120 ribu teman-teman gitu. Dan untuk penggantian filter oli, kalian bisa ganti filter oli itu dari rentang kilometernya 10.000 sampai 15.000 kilometer. Jadi per 3 kali ganti oli aja kalian bisa ganti filter olinya gitu. Nah, untuk filter udara gue belum baca ya harus ganti berapa kilo. Kalau nggak salah hampir mirip-mirip deh. Atau dilihat aja, dicek sekotornya filter udara aja. Jangan lupa pas ketika kalian bongkar si box filternya itu, pas dilihat filter udara, kalian sekalian bersih-bersihin ya, pakai tisu atau pakai apa, dilap si box filternya gitu. Nah, untuk selanjutnya kalian juga harus cek nih rem, kampas rem itu penting banget di Yamaha R25. Kalau misalnya kampasnya masih baru dan remnya agak kurang enak, kalian bisa bersihkan kampas remnya ya sama piringannya ketika kalian nyuci motor. Kalau misalnya di rumah pakai selang disemprot aja gitu, tapi tekanan tinggi ya, itu nggak apa-apa, yang penting bersih. Alhasil kalau udah bersih, motor enak banget pengeremannya gitu. Kalau misalnya kalian di rumah nggak ada selang, sesekali kalian pergi ke apa sih, kalau cuci motor tuh, steam ya. Nah, tempat steam motor itu kan, nah disemprot ya teman-teman si cakramnya sama kampasnya gitu. Nggak perlu dibongkar, disemprot aja dari bawah gitu kan. Nah, itu nanti bakal enak banget pengereman kalian gitu teman-teman. Lalu untuk selanjutnya di sini gua bakal ngasih pengetahuan gua ketika gua ngalamin mesin kasar tapi udah ganti oli, dan ternyata itu penyebabnya adalah dari rantai teman-teman. Rantainya ternyata kering ketika gua kasih chain loop,
itu jadi enak banget. Jadi untuk pakai pemakaian chain loop ini kisaran 1 sampai 2 minggu sekali semprot ya, jangka waktunya. Jadi nggak perlu rutin tiap hari kalian semprot, tapi kalian bisa semprot sekali terus bertahan sampai 1 sampai 2 minggu. Tapi berbeda kalau misalnya kalian udah semprot terus kena hujan nih. Biasanya kalau kena hujan itu kisaran 1 minggu lah, 1 minggu itu bertahannya dari si chain loop. Pokoknya kalau kalian pengen beli ya, pengen beli oli, itu linknya nanti gua taruh juga deh kalau misalnya cukup, atau kalian bisa lihat link di deskripsi video yang di oli, sama filter oli juga ada itu, sama radiator lengkap, air radiator maksudnya. Kalau untuk filter udara gua lebih nyaranin ori aja ya ketika kalian ganti, kecuali kalian memang orangnya tuh pinter ngerawat motor dan memang basicnya tahu bisa ngoprek-ngoprek mesin motor, itu kalian boleh pakai yang racing ya. Tapi untuk penggunaan harian gua tetap saranin pakai filter udara yang biasa aja gitu. Nah, untuk apa lagi tadi tuh, chain loop juga ada ya, linknya di deskripsi, kalian bisa check out aja. Atau kalau untuk chain loop ini harganya kisaran 25 sampai 40 ribu, di Indomaret juga ada. Kalau misalnya kalian males beli ke online, kan online nunggu lama ya, sedangkan di Indomaret kalian bisa langsung gitu, langsung ambil bawa pulang barangnya. Nah, untuk selanjutnya ya, itu kan udah. Lalu selanjutnya yang harus kalian rawat adalah kebersihan dari motor Yamaha R25 ini sendiri. Karena motor ketika bersih ya, wes, karena kalau misalnya motor ketika bersih itu enak banget dipakainya. Entah itu sugesti, tapi memang ya kalau misalnya kita menunggangi kendaraan yang bersih, beda feelnya dah. Kayak misalnya kita menempati rumah yang kotor atau kamar yang kotor, dibedain sama kamar yang udah dibersihin, pasti lebih nyaman yang bersih teman-teman gitu. Lalu untuk servis yang paling penting ya, itu kalian bisa bongkar TB atau throttle body, itu dibersihin ya. Dibersihin, kalau misalnya dibongkar cukup sekali aja. Kalau misalnya udah dibongkar, udah disetting ulang semuanya, dibamping ulang ecunya, kayak disetel-setel tapi penggunaan settingan ori, itu selanjutnya kalian nggak perlu bongkar TB lagi ketika ngebersihin, tapi cukup di infus injektor ya, di infus injektornya atau injeksinya teman-teman. Itu biasa di bengkel yang emang khusus perawatan injeksi, ataupun bisa di dealer Yamaha. Tapi setahu gua cuma ada beberapa sih di dealer Yamaha yang bisa ngebersihin TB dengan cara dibongkar gitu. Nah, untuk selanjutnya ya, nih hal yang paling harus sering kalian bersihkan dan kalian cek adalah shock breaker depan sama shock breaker belakang, sama si tengahnya itu. Tengahnya apa namanya ya? Swing arm gitu. Pokoknya bagian arm tuh apa ya? Bos armnya. Kalian harus cek. Kalau untuk bos arm kalian harus cek ke bengkel ya. Itu harus dibongkar sih, bukan dibongkar, dibuka karetnya, dilihat. Kalau misalnya garing, kering ya, itu harus dikasih stempel lagi. Sedangkan kalau untuk shock breaker depan belakang, kalian cukup dicuci aja ya, dipastiin nggak ada debu yang menumpuk. Karena kalau misalnya ada debu yang menumpuk, si seal shock itu kalian bisa getas. Alhasil apa? Alhasil shock breaker bisa bocor. Dan ketika bocor, shock breaker depan itu ya memakan apa ya, biaya untuk servisnya. Karena ya walaupun ada alternatif pakai seal shock Bison, karena gua udah pakai itu ya, tapi tetap aja untuk beli si minyak atau oli shocknya itu gua pakai apa yang pas itu ya, Motul kalau nggak salah, atau pakai apa gua lupa, dan itu hampir 1 liter atau 1 liter lebih ya, gua lupa pokoknya memakan biaya banget. Jadi ada baiknya kalau misalnya kalian punya R25, karena shock breakernya ini rawan, atau namanya apa ya, bukan rawan, rentan bocor. Jadi kalian harus sering dicek kebersihan dari si shock breakernya itu sendiri. Wih, ada KLX cuy. Enak ya kalau misal KLX jalan jelek mah gaspol, tapi untuk top speed kurang sih kalau buat yang suka ngebut-ngebutan.
Untuk kalian semua para pengguna atau user Yamaha R25, gue saranin pasang ini deh, voltmeter. Untuk linknya itu murah banget, ada di deskripsi ya. Kisaran 20.000 sampai 50.000 lah, itu udah dapet yang bagus. Sedangkan kalau untuk di sini gue pakai mereknya Modis. Untuk voltmeter sendiri itu ada yang dari Modis bagus, X-Case ya kan, terus Rizoma, merek-merek lainnya yang penting bagus lah. Pokoknya bagus sih, bertahan lama dan awet juga. Pokoknya menurut gua untuk user R25 kalian wajib sih pasang voltmeter. Karena kenapa? Karena tegangan kelistrikan bisa dipantau atau diawasi. Jadi kalau misalnya ada yang aneh, entah itu aki drop, voltasenya bakal turun, atau overcharge, itu bahaya banget. Dimana aki bisa meledak kan, dimana voltase aki ini bisa lebih dari 14 volt. Nah itu namanya overcharge. Jadi kalian bisa pantau melalui voltase atau voltmeter ini gitu teman-teman. Nah mungkin gitu aja sih untuk tips perawatan Yamaha R25 dari gua. Kurang lebihnya atau ada yang lebih banyak pengetahuannya, karena mungkin udah lebih lama pegang R25 ketimbang gua, kalian bisa komen ya, biar bisa jadi referensi buat teman-teman sekalian yang pengen punya R25 atau baru punya Yamaha R25. Biar pengetahuan kita itu dibaca sama orang lain dan bisa bermanfaat untuk orang lain juga. Kan kalau misalnya kita nge-share ilmu, pahalanya nggak putus-putus teman-teman. Karena dari kita nge-share ilmu ke satu orang, orang itu yang baca ilmu kita atau mendengarkan bisa menyebarkan ke orang lain juga. Pahalanya ngalir kayak multi level marketing atau MLM yang biasa viral. Itu beda ya. Kalau ini MLM pahala teman-teman. Gila, anjay, mantap. Nah mungkin sebenarnya gitu aja sih ya untuk video kali ini. Gua cuman bahas tips merawat motor Yamaha R25, dan mungkin tips ini juga bisa berguna untuk motor Ninja, CBR dan lainnya. Ya pokoknya untuk setiap motor itu ya, semua motor yang kalian punya harus kalian rawat sebaik mungkin. Dan tips ini bisa berguna untuk motor-motor gigi atau kupling ya. Karena kalau untuk Matic ada tambahan, dimana kalau misalnya kita harus ngecek rantai di motor gigi, kalau untuk Matic kita harus cek blok kirian atau blok CVT gitu. Dan alasan gue kenapa nggak pilih Yamaha X-Max, karena ya terlalu banyak pengeluaran untuk Matic sebenarnya untuk biaya servisnya, karena di dalam komponen blok CVT itu banyak banget. Sedangkan di motor kupling kan cuma ada rantai ya, walaupun ada kampas kupling sih. Ya mungkin sama-sama aja. Jadi gimana kalian sukanya, lebih suka yang mana, jadi itu bisa menjadi pilihan kalian. Anjir cepet guys. Wow. Nah alasan kenapa gua pilih Yamaha R25 bisa ngebut lah. Jadi ketika kita nyalip gak ngantuk-ngantuk amat, bisa digas. Kalau pakai Matic dulu kan agak ya begitulah. Tapi kalau X-Max mungkin beda karena cc-nya 250 cc ya kan. Asalman udah punya, anjay. Nanti gua nyusul lah kalau udah ada uang. Kalau ada rezeki ya kan. Dan mungkin cukup sekian video gua kali ini. Like jika kalian suka dengan video ini, dan dislike jika kalian gak suka. Terima kasih banyak buat yang udah nonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua gitu. Sekali lagi terima kasih ya buat teman-teman sekalian. Thanks and God bless you. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you on the next video. Dan seperti biasa ketika gua ngevlog, yang pasti tujuan gua adalah Indomaret, karena healing terbaik anak motor yaitu motoran yang jauh dan nongkrong di Indomaret atau Alfamart deh. Buat kalian yang setuju, kalian bisa komen di bawah ya. See you on the next video.
Bye.